أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada anak main perkusi, cakep gitu dong. Ada anak main perkusi. Win Sunan Kalijaga. Sekarang saya di Pondok Tahfidz Muhammadiyah Ibnu Juraimi, Kota Yogyakarta. Ada kita yang di Bantul sekarang yang khusus tahassus, yang di kota khusus madrasah aliyah, yang di kota gede khusus madrasah sanawiyah. Tapi sekarang saya tinggal di Gejawan. Ngerti Gejawan boten, Pak? Bukan Gejayan. Gejawan, cedak pasar sapi. Ngertos? Ngerti? Maaf nggih, Pak Bu nggih. Pak, ngerti tahu Bu ya? Tahu. Dekat pasar sapi, tepatnya di perumahan Gejawan. Perumahan di atas bukit itu, kalau kita di pasar sapi noleh ke kanan sedikit itu kelihatan ada rumah-rumah di atas. Disitulah perumahannya. Alhamdulillah sudah menikah, tapi kelihatannya belum, Pak. Oh belum ya? Wah bahaya ini. Alhamdulillah sudah menikah. Alhamdulillah dapat orang Magelang, tepatnya di Kecamatan Serumbung. Ngerti pora iki jamaah iki. Alhamdulillah anak sudah 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Alhamdulillah. Dan hari ini adalah pertemuan perdana dengan panjenengan semua, Masya Allah. Pertama begitu saya sampai, saya melihat masjidnya nyaman sekali, ditambah karpetnya baru saya. Alhamdulillah. Tentu yang berinfak, bersedekah, berwakaf semoga diganti dengan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua saya lihat jamaahnya banyak sekali, Masya Allah. Emangnya nanti ini ada makan malam, Pak? Enggak ada ya? Masya Allah, enggak ada, banyak yang datang. Kemarin saya lihat ada bakso. Ini enggak ada bakso giliran saya ya. Alhamdulillah. Artinya apa? Masya Allah, ini sudah menjadi habit dan kebiasaan kan gitu Bapak Ibu. Panjenengan suka datang ke majelis ilmu, panjenengan suka mendatangi kebaikan, dan insya Allah tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan, dan harapannya kebaikan itu tentunya berbalas surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita murojaah terlebih dahulu Quran surah Al-Asr. Hafal semua Al-Asr? Hafal. Kadang-kadang baca Al-Asr bisa pindah ke Atin, betul? Ya, maka harus sering diulang. Kan gitu, Pak. Jangan sampai pindah ke Atin. Baik. Setelah saya diikuti, nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, hari ini kita membahas Quran surah Al-Asr.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, begitu pentingnya surah Al-Asr ini. Dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam At-Tabrani menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Hafiz Abu Madinah, dia berkata, kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dua orang dari sahabat Nabi bertemu, dikatakan idza al taqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar wal 'asr innal insana lafi khusr summa yusallim ahaduhuma 'alal akhir. Dikatakan apabila dua orang dari sahabat Nabi bertemu, mereka tidak akan berpisah hingga salah satunya di antara kedua orang tersebut membacakan surah Al-Asr sampai akhir untuk yang lain, kemudian salah satu di antara kedua orang tersebut memberi salam kepada yang lain. Atau Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lau si'athum." Seandainya orang-orang mentadabburi surah Al-Asr, lawasi'athum, maka surah ini akan mencukupi bagi mereka. Bayangkan kalau kita mentadabburi surah Al-Asr, itu sudah cukup buat kita Bapak Ibu. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan firman Allah tadi, wal asr, demi masa. Yang meriwayatkan juga demi waktu asar. Tapi yang lebih masyhur demi masa, waktu. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sering tertipu. Betul, Pak? Tertipu dengan apa? Satu, tertipu dengan nikmat sehat. Yang kedua, kita tertipu dengan waktu senggang. Contoh Bapak Ibu, ibu-ibu kalau di waktu asar gitu kan udah beres-beres, udah mandi, ya ibu-ibu nih kumpul sama ibu-ibu yang lainnya, biasanya ngapain Bu? Baca Quran. Kok guyu loh? Baca Quran biasanya. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu. Satu, nikmat sehat. Dua, waktu senggang. Kemudian kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ayat selanjutnya disebutkan innal insana lafi khusr. Inna, Allah menggunakan huruf inna yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai alat taukid untuk menekankan. Sungguh, nah ngoten lho Pak, kira-kira. Sungguh, nah, berarti betul-betul ini gitu loh Pak maksudnya. Betul, kalau betul ini sungguh betul gitulah kira-kira. Kalau hanya sekedar betul, nah, orang belum percaya. Ini betulan, nah kira-kira begitu Pak. Tenanan, nah angel tenan golek bahasa ini. Tenanan iki ngoten lah kira-kira. Ini tenanan. Nah ini Pak ya. 1000 ya. Baik, kita lanjut. Inna tadi dengan kalimat inna ya. Artinya ditekankan, tenanan kan ngoten. Kemudian innal insana lafi. Kemudian lafi di sini juga menggunakan lam pada lafaz lafi yang maknanya taukid untuk menekankan juga betul-betul. Nah, khusr, betul-betul dalam kerugian. Kan beda Pak. Sesungguhnya manusia merugi. Sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian. Beda nggak Pak?
Kalau merugi itu ya masih rugi. Ini betul-betul kerugian, warugi tenan, ngoten loh Pak maksudnya Pak. Jadi kemudian dikatakan dalam Al-Qur'an, innal insana lafi khusr. Al-insan di sini adalah seluruh manusia itu betul-betul dalam keadaan merugi. Maka ayat selanjutnya, illa, siapa yang tidak merugi ini? Kan gitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan manusia itu betul-betul dalam keadaan merugi, berada dalam kerugian. Illa, pertama, amanu. Jadi orang yang tidak rugi itu ada 4 Pak. Ya Bu, bawa catatan semua. Masya Allah ya. Berarti sini jamaahnya sekali sebut hafal kan. Baik, pertama berdasarkan ayat ini sifat-sifat yang bisa menyelamatkan manusia dari kerugian onten apa Pak? Sekawan. Hampir saya bilang papat tadi ya. Onten sekawan. Setunggal, apa biar kita selamat dari kerugian tadi? Beriman. Beriman berarti meyakini, kan gitu Pak. Percaya. Dan ternyata orang-orang yang beriman itu kalau kita perhatikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wabashshiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum, bagi mereka orang-orang beri kabar gembira untuk orang-orang yang terus beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Ada apa kabar gembira untuk mereka? Disediakan besok untuk mereka itu surga. Pertama, biar tidak rugi, beriman. Makanya dikatakan Bapak Ibu, al-imanu bid'un wa sab'una wa bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 cabang, 70 sekian cabang. Yang paling tinggi ya, fa'afdaluha, yang paling tinggi dari keimanan itu qaulu la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini yang paling tinggi. Wa adnaha, yang paling rendah. Ya. Wa adnaha imatatul adha anit thariq, menyingkirkan sesuatu dari jalan. Ini yang paling rendah. Jadi jenengan lewat gitu Pak ya. Nemu di jalan itu ada jalan yang menghalangi jalan, jenengan singkirkan, itu masih ada keimanan dalam diri kita. Tapi kalau jalan habis dicor, ditutup, jangan dibuka. Nah, ini nambah masalah ini gitu. Kemudian wal haya'u syu'batum minal iman, dan rasa malu sing duwe isin Pak, sing duwe isin, nah itu merupakan bagian dari keimanan. Jadi makanya orang Bapak Ibu yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, orang biasanya tidak punya iman, biasanya tidak punya malu. Orang tidak punya malu biasanya tidak punya iman. Makanya kan ada orang itu memang tidak punya rasa malu, udah ngambil milik orang, mohon maaf, pakai baju orange, diikat tangannya, tapi masih bisa senyum-senyum. Betul nggak Bu? Apa? Senyum dia. Seakan-akan dia berkata, "Alah iki mung didit, engkau keluar lagi." Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan iman itu cakupannya cukup luas. Di antaranya kita kan yu'minuna bil ghaibi. Kita juga percaya sama hal-hal yang gaib. Malaikat itu gaib mboten Bu? Percaya enggak sama malaikat? Allah sama Allah percaya. Kok lemes toh aja? Ini kadang-kadang ada bakso ini Pak. Percaya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, wa amilus sholihat illal ladzina amanu, yang terus beriman. Yang kedua, wa amilus sholihat, orang yang terus beramal soleh. Bapak Ibu, kapan kita bisa beramal soleh?
Jenengan iki iso ngamal soleh kapan? Selagi masih hidup toh Pak. Betul enggak Pak? Selagi masih hidup. Bayangkan kemudian Bapak Ibu ruginya, mayit itu minta dihidupkan lagi ke dunia, rugi banget. Kenapa? Minta dihidupkan lagi ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Bayangkan, minta dihidupkan ke dunia hanya agar, mohon maaf, bisa beramal soleh atas apa yang ia tinggalkan dulu selama di dunia. Bayangin tuh Pak. Makanya kemudian nikmat hari itu nikmat besar sekali Bapak Ibu. Kita diberi kehidupan, diberi nikmat. Maka gunakan setiap kehidupan ini, setiap umur ini, tidak ada yang terlewat kecuali bertambahnya amal kebaikan kita. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang terus beramal saleh kan begitu. Orang yang terus memperbaiki dirinya mesti paham betul biasanya memang waktunya, ajalnya, batasnya itu akan sampai. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri mengatakan, jangan sekali-kali menunda-nunda karena Anda adalah hari ini bukan besok. Bahkan hari ini Allah beri kita nikmat luar biasa, waktu yang sangat luar biasa. Waktu itu seperti sungai, kamu tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Kita hidup ini berapa kali Pak? 1 kali. Betul? Ada yang orang mati hidup lagi? Enggak ada. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita bisa terus beramal saleh? Coba kemudian kita manage Bapak Ibu. Satu, kita buat target kita untuk kebaikan-kebaikan di tahun ini. Kan gitu Pak? Bismillah, target saya one day one juice kira-kira. Sanggup boten? 1 hari 1 juz Al-Quran, bukan juz apel, juz mangga, itu seorang bisa 1 juz. Bismillah, kira-kira saged mboten? Saya bismillah, amal saya sedekah subuh one day 1000, kira-kira sehari 1000. Insyaallah. Wah, itu era sanggup aku sehari 1000. Tak turun ke one day 500, sehari 500. Tapi konsisten Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain kita buatkan catatan tadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, target-target kita, cari teman-teman kita yang suka juga dengan kebaikan. Kan gitu Pak. Kalau kita punya teman, ngaji ora kemis, wah aku ayo mangkat, selalu mengingatkan kita dalam kebaikan, maka nanti ada bahasan khususnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya setiap orang itu memiliki waktu yang sama 24 jam. Betul enggak Pak? Ada yang 23 jam sehari? Enggak ada. Sama 24 jam. Maka kesuksesan kita dalam beramal ditentukan dari seberapa baiknya kita memanfaatkan waktu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amir bin Abdul Qais rahimahullah melewati orang-orang pemalas dan senang menganggur. Mereka duduk berbincang-bincang tanpa arah, lalu menyapa Amir dengan mengatakan, "Kemarilah, duduklah bersama kami." Amir menjawab, "Tahanlah matahari agar dia tidak bergerak, baru saya akan bergabung dan duduk berkelekar bersama kalian." Bayangkan. Jadi ada yang ngajak duduk-duduk atau ibu-ibu, kene sih. Ono cerita ini kan. Kira-kira biasanya diceritakan mboten, Bu?
Oh foto, alah rapena Arab cerita. Oh foto, tapi rasa cerita-cerita ya. Dicerita. Tapi bayangkan Bapak Ibu ya, katakan, aku mau duduk dengan kalian, coba kalian tahan matahari itu biar dia tidak bergerak. Bayangkan. Maksudnya apa? Agar waktunya tidak terbuang sia-sia, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian ulama terdahulu mewasiatkan kepada teman-temannya, apabila kalian pulang dari tempatku ini, maka berpencarlah, jangan berjalan bersama-sama, karena kalian bisa memanfaatkannya untuk membaca Al-Quran dengan hafalan kalian. Apabila jalan bersama-sama, pasti kalian akan mengobrol ngalor. Tuh, hafal tuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, yang kedua tadi beramal saleh. Yang ketiga, watawasau bil haqqi, menasehati dalam kebenaran. Coba Bapak Ibu saya mau bertanya, jenengan niki kalau dinasehatin, diberitahu yang benar, senang atau marah? Tenang. Kadang-kadang tidak sedikit, mohon maaf, yang dinasehati malah marah. Betul tidak Pak? Pak, Bu, bukan begitu. Allah, kok ngerti apa? Kadang kan. Maka ini pertanyaannya dijawab hati kita masing-masing, mohon maaf. Kita kalau diberi nasihat itu, mohon maaf Pak ya, diberitahu yang baik, diberitahu yang benar, kita marah atau malah senang kan gitu. Kita malah mengucapkan matur nuwun nggih kula pun diingatke. Atau mohon maaf, kita malah menjadi orang yang menolak kebenarannya, kan gitu. Kalau kita pada tahapan menolak kebenarannya, berarti mohon maaf kita termasuk orang yang sombong. Kenapa? Karena orang yang menolak kebenaran, definisi sombong itu kan Bapak Ibu napa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang-orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini saling menasehati dalam kebenaran. Kalau yang dikatakan itu benar, kenapa harus kita marah Bapak Ibu? Maka banyak orang ketika dinasihatin, mohon maaf, ketika kalimat kita sudah menolak, biasanya otomatis merendahkan kita Pak. Contoh, Pak, bukan begitu. Allah kok iki ngerti apa? Mohon maaf, kalimat Allah kok iki ngerti apa? Iki kalimat ngerendahke mboten, Pak. Kalimat ngerendahke. Satu, kita sudah menolaknya, otomatis kita merendahkannya. Apalagi kemudian sampai tahapan kita ujub takjub dengan amal-amal yang kita kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya meningkatkan amal saleh, dilanjutkan amalannya dengan meningkatkan dan saling menasehati di antara saudaranya. Jika kita melihat saudaranya terjatuh dalam kesalahan, maka dia berusaha menegurnya. Menegurnya pun dengan cara-cara yang baik. Kadang-kadang mohon maaf, kita kalau menasehati Pak, mohon maaf, menegur orang di halayak ramai, itu menasehati atau menjatuhkan Pak? Menjatuhkan. Artinya apa? Kadang-kadang mohon maaf, setiap perkataan itu ada tempatnya dan setiap tempat ada perkataannya. Kita pun sebagai yang menasihati, lihat-lihat tempat Bapak Ibu. Nggak lagi ngaji gini, kowe kita marah-marahin. Percaya besok nggak datang lagi dia ngaji. Betul nggak Pak? Iya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, tegurlah dengan yang baik, mengingatkan dan mengajaknya pula dalam kebaikan. Dan itulah jalan keselamatan. Coba kita perhatikan Quran surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf,
dan mencegah kepada yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Tapi kadang-kadang orang kalau saya ajak nasihat, saya ajak baik itu, mohon maaf, kadang saya malah dikucilkan, kan gitu. Kadang saya ini dianggap orang yang sok alim, kan gitu Bapak Ibu kadang-kadang. Maka zaman kita ini kebalik, Pak. Ada orang kalau buat baik, kalau ngaji, itu dianggap aib. Contoh tuh anak-anak muda Bapak Ibu, anak-anak sekolah itu kalau ngaji di kelas itu dianggap, oh kok saya itu jadi ustadz yo. Tapi kalau buat kejelekan, keburukan dianggap suatu prestasi. Wah, jenengan luar biasa, orang melebu sekolah ke orang ketahuan, itu dianggap prestasi. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, kita ini harus kalau dalam kebaikan belajar juga bodoh amat. Contoh, setiap orang itu mesti punya rasa tidak suka sama kita. Betul nggak Bu? Mesti ada nggak orang yang tidak suka setiap apapun yang kita lakukan, baik itu kebaikan? Ada. Pengalaman nih, sing kenceng mau pengalaman nih. Coba ini kita umpamakan seekor keledai dan dua orang suami Bapak Ibu. Ada seorang suami dan seorang istri beli keledai. Tahu keledai Pak? Kedelai? Tahu. Keledai itu lebih kecil dari kuda, mirip kuda tapi lebih kecil. Sehingga mereka beli keledai. Karena beli keledai ini suami istri pertama kali dinaikinlah berdua ini keledai. Lewatlah di keramaian. Begitu lewat di keramaian, karena keledai ini kecil, orang-orang melihat mereka, kira-kira apa yang mereka katakan? Musake kan ngoten. Keledai ini cilik kok ditumpai wong loro. Loro bukan sakit loh ini bukannya. Wong dua, ya orang dua gitu. Dua orang dua orang. Karena dengar, mohon maaf, diubah. Kita itu kan sering mengubah sesuatu karena omongan orang lain kan itu. Kita ubah, yang naik istrinya, yang nuntun suaminya. Kira-kira Bapak bilang apa? Suami kok takut sama istri. Karena dengar, mohon maaf, diubah. Yang naik suaminya, yang nuntun istrinya. Kira-kira orang ngomong apa? Yang naik tadi siapa yang naik? Suaminya, yang nuntun istrinya. Ya kira-kira orang ngomong, suami kok orang sayang kali istri. Karena dengar ini keledai baru, akhirnya mohon maaf dituntun berdua. Kira-kira orang ngomong apa? Kalimat kotornya keluar itu Pak. Kalau saya sebut nanti viral, saya takut saya viral. Takut viral saya ya. Maka kalimat itu mesti keluar. Ya katakan, bodoh banget punya keledai tidak ditumpai. Selamanya orang akan mencari kesalahan tadi, mohon maaf. Selamanya orang akan menemukan kesalahan dalam diri kita. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, selagi itu kebenaran sing kita lakoni, jangan terlalu pedulikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Maka teruslah Bapak Ibu. Maka Allah juga memuji Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Quran surah Ali Imran ayat 110. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Ini kalimat dalam Al-Quran itu menggunakan kata tawasau. Wa tawasau bil haq. Wa tawasau bis sabar. Kalau ada kalimat itu berarti wazannya tafa'ala. Maknanya itu saling. Ya, saling. Maka kalimatnya tadi kan watawasau bil haqq. Saling menasehati di dalam kebenaran.
Berarti kalau saling timbal balik Bapak Ibu. Timbal balik, jenengan nasihatin, kalau temannya juga salah, jenengan juga ngingetin, gitu loh maksudnya. Nah, ada yang salah karena saling dia. Timbal balik, ngoten lah maksudnya. Nek bahasa Jawa nih, yo timbal balik kan ngoten. Saling dia, saling menasihati. Nah, berarti kalau dia lalai kita ingatkan, yang salah lalai, indah sekali Bapak Ibu kalau kita saling mengingatkan. Dan mohon maaf, cara mengingatkan kita bukan kita merasa yang paling benar. Kan gitu. Yang paling sering itu terjadi kita udah ngerasa paling benar ini yang kadang-kadang mohon maaf salah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan yang keempat, wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran. Kadang-kadang mohon maaf kita kalau dinasihati sing sabar nggih. Jawabannya apa Bu? Allah kok iki orang rasa ke. Coba kowe sing kan gitu kadang-kadang. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu sabar itu menahan diri kita. Menahan diri kita. Sehingga kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan ayat ini adalah Allah menyebutkan bagian besar terlebih dahulu yaitu beriman. Kemudian di antara iman itu Allah mengkhususkan beramal saleh. Berarti ini kalau kita sebut individu, amalan individu kita. Beriman, beramal saleh. Kemudian lalu di antara beramal saleh tersebut Allah mengkhususkan saling menasihati dalam kebenaran. Kemudian di antara bentuk saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Berarti ini kolektif, berjamaah. Jadi kita berjamaah. Itu penting berjamaah Bapak Ibu. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Maka Bapak Ibu, di sini Allah perintahkan agar sesama muslim itu saling menasihati. Jadi kalau ada yang memberi nasihat, jangan marah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi yang memberi nasihat pun harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, maka para ulama menyebutkan hikmahnya yaitu jika seorang muslim saling menasihati dengan berdakwah, maka setelah itu dia harus bersabar. Karena merupakan kepastian jika dia akan mendapatkan gangguan dari orang yang tidak menyukainya. Tadi kita ceritakan, mesti ada saja yang tidak suka. Ya diganggu, ya dikucilkan, ya difitnah, kan gitu Bapak Ibu. Nah, jawab. Nah, sudah isya Pak ya. Okay. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Baik, kita ulang. Manusia itu betul-betul dalam kerugian kecuali 4 orang. 1, siapa Bapak Ibu? Beriman, betul. 2, beramal saleh. 3, menasihati dalam kebenaran atau kebaikan, boleh. 4, menasihati dalam kesabaran. Jadi kalau tidak mau rugi, lakukanlah 4 hal ini Bapak Ibu. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, ini ayat Al-Asr ini sudah cukup buat kita kalau kita amalkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami doakan semoga senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah, disehatkan, yang punya usaha usahanya lancar, yang punya anak-anaknya salih dan salihah. Dan tentu doa kami kelak kita tidak hanya berkumpul di dunia, tapi kelak kita tetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.